Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya diizinkan kita pada kesempatan yang mulia ini bersama-sama di rumahnya. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan salawat dan salam juga membuat hati kita tentram, sampaikan kepada Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Semoga salam dan syafaat berbuah, salam dan salawat berbuah syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melanjutkan haji kita dalam kitab Tauhid min Sahih Al-Bukhari rahmatullahi alaih, masih menyambung bab qaulihi ta'ala wa yuhazzirukumullahu nafsah wa qaulihi ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, yaitu tentang sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu an-nafsu dalam bahasa kita ada jiwa. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya adalah memiliki jiwa. Dan tentu saja antara kita dengan Allah pasti tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menerima sifat itu, dan seperti apa hakikatnya hanya Allah yang tahu dan kita tidak diberitahu. Dan ini sabit dalam Al-Quran dan dalam hadis secara mutawatir. Hadis yang terakhir di bab ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah hadis qudsi. Qala hadatsana Umar ibn Hafs, telah menceritakan kepada kami hadis ini Umar ibn Hafs, itu Umar ibn Hafs ibn Ghiyath Al-Kufi. Qala hadatsana abi, telah menceritakan kepada kami hadis ini bapakku, yaitu Hafs ibn Ghiyath Al-Kufi, salah satu murid terkenal Imam Al-Amash. Qala hadatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, itu Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, yang merupakan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad-sanad hadis, yaitu Az-Zuhri di Madinah, Amr bin Dinar di Makkah, Qatadah ibn Amas Sadusi dan Yahya ibn Abi Kathir Al-Yamami di Basrah, dan Sulaiman Al-A'mash dengan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Qala sami'tu Aba Salih, saya mendengar Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyad Al-Madani, seorang ulama dan juga pengusaha importir madu dan minyak samin dari Irak pada masa itu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi
sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berkat doa Nabi untuknya dan usahanya yang tiada kenal siang dan malam untuk menghafal hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, ana inda dhanni abdi bi, saya seperti sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu iza zakarani fi nafsihi, dan aku bersamanya apabila dia menyebutku dalam dirinya. Afwan, wa ana ma'ahu iza zakarani fi nafsihi, saya bersamanya apabila dia menyebutku di dalam dirinya, artinya berzikir padaku dalam hatinya atau dirinya, dalam jiwanya. Zakartuhu fi nafsi, aku sebut pula dia dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum, apabila dia menyebutku di tengah orang ramai, maka aku sebut pula dia di tengah orang ramai yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran, apabila dia mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, bila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya satu depak. Wa in atani yamshi ataitu harwalah, bila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, dengan berjalan biasa, ataitu harwalah, maka aku datang kepadanya setengah berlari. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang disampaikan ini adalah Allah sendiri yang mengatakan, Nabi hanya meriwayatkan. Berarti apa bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi? Al-Quran kan sama-sama Allah yang mengatakan, lafaz dan maknanya. Al-Quran Allah yang mengatakan, lafaz dan maknanya. Apa bedanya? Bedanya banyak. Satu, Al-Quran membacanya ibadah, sedangkan hadis qudsi membacanya tidak ibadah. Yang kedua, Al-Quranul Karim terpelihara daripada kesalahan, tidak bisa dipalsukan. Kalau hadis qudsi masih bisa dipalsukan orang. Artinya orang meniru hadis qudsi lalu diriwayatkan atas nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti sekarang banyak para wali dan habib yang memalsukan hadis atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang cerita atas nama Allah, Allah perintahkan saya melakukan ini dan itu. Kemudian hadis qudsi membacanya tidak mesti dalam keadaan suci, sedangkan Al-Quran membacanya mesti dalam keadaan suci dari hadas kecil atau besar? Hadas besar. Kalau hadas kecil boleh baca Quran? Boleh. Kemudian perbedaan selanjutnya bahwa Al-Quran boleh dibaca dalam salat, sedangkan hadis qudsi tidak bisa dibaca dalam salat. Nah, kemudian hadis qudsi kalau ditulis maka boleh disentuh oleh orang yang berhadas besar ataupun kecil. Sedangkan Al-Quranul Karim ditulis dalam mushaf tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas besar dan kecil. Besar dan kecil. Mushaf tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Jadi banyak perbedaan antara hadis qudsi dengan
Al-Quran. Itu aja kok lupa dengan Al-Quran. Walaupun dua-duanya sama-sama kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian mengatakan bahwa hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi. Lafaznya dari Nabi dan maknanya dari Allah. Tapi ini pendapat wallahu alam lemah. Kenapa? Karena hadis Nabi sendiri juga lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi, hadis Nabi, lafaznya dari Nabi sedangkan maknanya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengatakan sesuatu mengikuti apa yang diinginkannya, tapi yang dia katakan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Baik, ma'asyar kiram. Hadis ini disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab qaulillah ta'ala, firman Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkanmu akan dirinya. Artinya hati-hati terhadap diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini di dalam hadis ini juga disebutkan zakarani azakartuhu fi nafsi. Berarti sama dengan Al-Quran ayat tadi yang disebut oleh Muhammad dalam bab atau judul bab, bahwa Allah memiliki nafs, memiliki jiwa, dan itu tidak mesti Allah sama dengan makhluknya. Rumusnya kan sama, bahwasanya segala sesuatu yang merupakan sifat Allah walaupun namanya sama, hakikatnya tidak. Allah berilmu, manusia berilmu, tapi ilmu Allah beda dengan manusia. Apa bedanya? Banyak. Di antaranya ilmu Allah tidak ada jahil sebelumnya. Ilmu manusia jahil sebelumnya, lalu belajar, lalu berilmu. Allah melihat, manusia melihat, tapi sama melihat Allah dengan melihat manusia? Nah, manusia yang di belakang sitar ini tidak nampak. Kalau Allah, tidak ada yang tidak nampak olehnya. Allah mendengar, manusia mendengar. Sama pendengaran? Tidak. Allah mendengar sampai langkah semut hitam di atas batu licin di tengah malam terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak tidak mik aja yang sudah boleh aja enggak storming sekali, nak kau ada beda wa isi sah. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin, namanya boleh sama tapi hakikatnya beda. Jiwa manusia dari tiada lalu ada, kemudian tiada lagi, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bermula dan tidak berakhir. Huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin, dan seterusnya. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mengisbatkan semua sifat tanpa tasbih dan tanpa ta'wil dan tanpa tamtsil dan juga tidak ta'til. Tidak tasbih, tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak pula ditakwilkan dengan makna yang jauh dari makna yang ada di dalam lafaz itu. Ya, jiwa, iya jiwa, bukan ditakwilkan dengan makna-makna lain. Kemudian dan tidak pula ditamsilkan, artinya diserupakan dengan makhluk, dan tidak pula ditolak makna itu, ta'til. Nah, sesungguhnya ahlu ta'wil, ahlu tafwid ini adalah ahlu ta'til, karena mereka tidak menerima makna yang terdapat dalam lafaz itu, sehingga yang diterimanya adalah yang ada dalam pikiran mereka. Yang ada dalam pikiran mereka, bukan yang terdapat dalam
firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Lain kata Allah sifatnya, lain pula yang mereka yakini. Berarti mereka ahlu ta'til. Apa makna ta'til? Mengosongkan Allah dari sifat yang dia sebut untuk dirinya, atau mengosongkan Allah dari sifat yang disebutkan oleh Rasulnya. Misalnya Allah turun, kata mereka tidak boleh turun. Lalu yang turun apa? Rahmatnya. Berarti mereka mengingkari sifat turun bagi Allah, tapi yang turun hanya rahmat Allah, dan seterusnya. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak. Allah turun iya, tapi apakah turun Allah sama dengan makhluk? Jawabannya tidak. Apakah kalau Allah turun meninggalkan aras? Hah? Wih, tidak. Kalau antum iya bilang, berarti antum menyamakan dengan makhluk. Itulah makanya ahlul kalam dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah tidak mau menerima Allah turun, sebab menurut mereka asal turun mesti meninggalkan aras. Ahlus Sunnah tidak. Kita tidak dapat informasi tentang itu. Kalau kita mengatakan itu berarti kita mengada-ngada atau mandai-mandai. Kalau kita tolak berarti kita tangkau. Mana ajak tangkau pada mandai-mandai? Mana nak ajak tangkau pada mandai-mandai? Dan ajak dah kan? Oleh sebab itu jen mandai-mandai, jen tangkau. Uang mandai-mandai lain sabit, lain betul, lain diyakini. Uang tangkau bakal izin dak amuh. Itu namanya tangkau. Allah Ta'ala nyuruh. Tu tangkau je nya. Iblis tekan awak lah. Lajale Allah yang perintahkan. Apapun sebabnya tidak usah dibantahkan. Kan tak? Dan tu padanya dia lah sujud ke je. Tangkau tak? Weh. Dan tua padanya nya. Dia lah sujud ke nya. Tak tangkau dah. Harusnya tak macam itu dah. Kalau macam itu pakai malaikat tak ikan orang. Lalu kami bedang iblisnya kan ya. Kan ya. Nah, kalau itu tak dia sujud tak. Makanya jangan jadi orang tangkau, dan yang pula mandai. Di mandai dan tangkau sama-sama dicintai. Nah, sama-sama dimurkai. Nah, kalau itu kaum muslimat kita tidak mau itu. Nah, pertama, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Saya seperti dugaan hambaku kepadaku. Apa maknanya? Wallahu alam. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan mungkin dimaknai dengan makna zahir itu. Artinya seperti apa antum menyangka Allah, seperti itu dia. Seperti apa antum menyangkanya? Kalau antum menyangka dia akan mengabulkan, maka dia akan kabulkan. Tapi kalau antum menyangka dia tak mengabulkan, maka dia tidak kabulkan. Artinya ana u'amiluhu ala hasabi dhannihi bi. Saya akan berinteraksi dengannya, bermuamalah dengannya sesuai dengan sangkaannya kepadaku. Kalau dia bersangka baik kepadaku, maka aku akan berbuat baik kepadanya. Tapi kalau dia bersangka buruk kepadaku, maka dia menerima yang buruk itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan meninggal disuruh bersangka baik kepada Allah. Apa sangka baik kita kepada Allah? Bahwa Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa kita. Jangan nak mati boleh. Kan bakal aja nak sampai lah. Maka yang dominan pada waktu itu adalah harapan, bukan rasa takut. Nah, jadi yang dominan waktu itu adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi. Ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama. Makanya Nabi katakan la yamutanna ahadukum
illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan seseorang mati kecuali dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Karena syaitan suka nakut-nakuti kita waktu itu, membuat kita berputus asa. Dan oleh sebab itu maka Nabi nasihati kita jangan sampai berputus asa. Karena kita mesti mati dalam keadaan Islam. Dan yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang bukan Islam. La ya'asu min rahmatillah illa al-qaumul khasirun. Tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang merugi. Siapa yang merugi? Al-kafirun. Maka kalimat merugi dalam Al-Quran rata-rata disebutkan untuk orang-orang yang kafir. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Semua manusia merugi kecuali orang beriman. Lawan beriman ya kafir. Orang kafir rugi apa tidak? Tidak. Orang kafir ada orang merugi. Nah, jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga didukung oleh seperti kata Al-Kirmani bahwa di sini terdapat isyarat bahwa ar-raja mesti dikuatkan daripada rasa takut pada waktu itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Ghunimah rahimahullah ta'ala, ana inda dhanni abdi bi idh dhanna khairan falah wa in dhanna syarran falah. Sama dengan tadi bahwa sesungguhnya aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepada aku. Kalau dia bersangka baik maka dia terima kebaikan, dan bila dia bersangka buruk maka dia akan menerima keburukan. Ma'asyiral kiram, berkata Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, ana inda dhanni abdi bi dhannal ijabah inda doa, yaitu dia berprasangka doanya diterima ketika berdoa. Wal qabula inda taubah, dan ketika bertobat dia bersangka baik akan diterima taubatnya. Wa al-maghfirah inda istighfar, ketika dia minta ampunan dia bersangka baik akan diampuni. Nah, wal istabah alal amal, dan ketika beramal dia berharap diterima. Imanan biwa'dihi, sebagai tanda iman dengan janji Allah Ta'ala, lima bil hadis ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan Allah, ini makna di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ana inda dhanni abdi bi. Baik. Kemudian wa ana ma'ahu, dan saya bersamanya. Ini ma'iyah, artinya ma'iyah itu kebersamaan Allah dengan hambanya. Apa maknanya? Apakah Allah seperti dipahami oleh sebagian, Allah duduk bersama kita? Atau sebagian ketika menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubassirun, kami lebih dekat kepadanya dari kalian, maksudnya orang yang mati itu, kami lebih dekat kepadanya dari kalian sendiri. Apakah Allah juga hadir di majelis itu? Atau ayat Al-Quran yang mengatakan dia lebih dekat dari urat nadi, walaqad khalaqanal insan wa nahnu a'lamu ma tuwasbisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apakah Allah ada di urat nadi orang itu? Jelas tidak. Karena Allah Esa hanya satu. Tidak mungkin Allah di saat yang sama dekat urat nadi semua orang. Pasti itu tidak, bukan maksudnya.
Jelas? Jelas tak? Nya dokek jo nak di General Trump. Dokek jo nak di Raja Salman. Mungkin seorang di Washington DC, seorang di Riyadh. Tu Allah si kojo tu. Mungkin pasti bukan itu yang dimaksud. Pasti bukan itu yang dimaksud. Itulah makanya datanglah teori ilmu pecah rogo. Kan tuan pecah rogonya? Nak belajar? Weh, nak nilai muka. Bisa memecah raga sampai berapa orang. Misalnya Dasman sedang ngajar di sini, lalu dikeluarkan ilmu pecah rogonya. Ngajar pula misalnya di Pekanbaru, ngajar pula di ini. Nah dia tuan, nah dia, jelah urusan akidah lah. Pasti jualan akidah kita untuk mendapatkan itu. Pasti jualan akidah. Tak ada cerita ndaknya. Buktinya orang yang pecah rogo, yang diklaim punya ilmu pecah rogo itu rata-rata tak solat. Paham tak? Tak je ngeraji dia. Ngecitang tak? Inya jo kiai atau jo habib. Dah masuk murai tak jo gai nak. Apa cara habib tak solat? Ni ketua lah tu. Ketua. Tahu tu ketuanya? Ketua orang hebat, orang wali-wali. Tak solat dia ni. Tu tak baca dek, cak apa dek habib kau, apa yang terlintas dalam fikiran orang itu. Orang kacang tak solat dia ni. Baiklah orang solat dulu lah, sudah solat. Baik kawan solat le masuk ke bilik cik kau. Bosok habib tengah salat. Takut ngagu habib kalau lihat. Tabiknya duduk tadi, nawanya sedang duduk pun. Alun salat le. Apabila kamar cik, bosok habib sedang salat. Itu tu ni mau pecah rogo, tahu tuan-tuannya. Weh nak salat tu siapa tahu tuan-tuannya? Hantu. Syaitan. Nah. Syaitan. Cuman orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang awam dipedayai oleh mereka. Bahawa mereka pindah ke ilmu pecah rogo. Ke iya pecah rogo tak ada ni Quran turun salat ini harusnya salat. Tak tuan-tuan. Nak tengok. Nak tengok. Jelah tak takut pokok. Tak tahu dia dah know isu. Nah, tapi cerita kau tak banyak bosan uang yang menyaksikan langsung, ya kiai-kiai besar itu. Tak salat muka ini sampai isya, tak banyak di situ. Bulan Ramadan lagi tu, buka-bukanya salat tidak, tarawih tak jura. Itu nampaknya tu. Akalinya lah dulunya, dah sudah. Bila sudah, itu tiada cita-cita tadi. Salat Jumat ke Masjidil Haram tu, melang salat Jumat. Melang salat Jumat. Sahabat dua salat Jumat, wak buya. Akhirnya apa? Mana salat Jumat? Di Mekah. Nya ndak salat Jumat sana nah. Tak tuan-tuannya. Lai? Alhamdulillah. Tak salat dah. Dan banyak dari mereka tu memang tak salat. Cuma untuk mengelabui orang seperti salat di Jumat di Mekah. Saya kalau ada orang contoh-contoh salat kan tak salat. Allah musta'an. Apa sebab itu kontrak yang mereka tekan dengan orang itu. Jadi pasti yang dimaksud bukan Allah yang ada di sini. Karena ayat itu sendiri menafsirkannya. Ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ayat itu sendiri ditafsirkan oleh ayat itu sendiri. Mak, aku capek no? Saya nak capek pulang jenuh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 4, Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha
wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan yang naik ke langit. Berarti Allah mengetahui semuanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa maknanya? Subhanallah, kan ya'lamu, mengetahui, berarti apa yang bersamanya? Ilmu Allah SWT. Jadi apapun diketahuinya, kemana umpai tadudannya, kemana umpai dan mengikuti Allah. Apa maknanya? Ilmunya. Syekh kada sawi kemana umpai dan pairunya. Kan ada orang Jawa itu. Apa maknanya? Apa maknanya? Iya dia. Tantu dan kamono wang baik kan, tak pernah sebut doang kamono atau adon situro, tak pernah tuh nyebut ini tuh. Azan ambil empat paham azan nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Hayya 'alas salah. la hawla wa la quwwata. Hayya 'alas salah. La hawla. Hayya 'alal falah. La hawla. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ana Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma rabb hadhihi da'wat at-tammah was-salat al-qa'imah. Baik, ma'asyiral kiram, untuk menjelaskan yang tadi kita dengar Allah sendiri yang menjelaskannya dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti dalam surat
Al-Hadid ayat 4 tadi, di awal ayat Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 atau 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian dia naik ke atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Dia di atas arsy, tapi mengetahui apapun yang masuk ke dalam perut bumi. Dia di atas arsy, tapi dia mengetahui apapun yang ada di atas yang masuk ke perut bumi. Wa ma yakhruju minha, dan tahu pula apa yang keluar dari perut bumi itu semuanya. Wa ma yanzilu minas sama', dan Allah tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju ilaiha wa ma ya'ruju fiha, dan apapun yang naik pula ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dah paham makna Allah bersama kalian? Anunjuk lah. Oi, Allah di mana? Di Quran Nadi. Di Musajid awak. Di mananya? Di atas arsy. Jadi dia di atas arsy tapi tetap bersama Allah, di atas arsy tapi tetap bersama hambanya, Payah pun dia. Dayan pai kamono ikut ni matai. Salah tak ungkapan dia tu? Kamono je nampai ikut dia matai. Salah. Tapi matai di mana? Di motor dia diam. Hah? Jadi apanya sama? Cahaya. Paham tak? Jadi ungkapan wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, dijelaskan dalam ayat itu apanya yang bersama kalian? Ilmunya. Jadi Allah meliputi ilmunya, ilmu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan zatnya. Zatnya dia sebutkan summa stawa 'alal arsy. Jelas? Kalau jelas sudah udah. Hah? Nah, kita teruskan. Ya, melangkah ke yang selanjutnya. Berarti wa ana ma'ahu, saya bersamanya hamba tadi. Apa makna bersama? Hah? Ilmunya. Dan ini adalah ma'iyah ammah, yaitu kebersamaan yang berlaku bagi seluruh makhluk. Dan ada yang kedua, ma'iyah khasah, kebersamaan yang lebih khusus. Apa itu? Kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Seperti kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Ini sekedar melihat aja, Allah sekedar mengetahui saja. Ketika Nabi menyebut Allah bersama kita, hanya sekedar melihat kita saja atau sekedar mendengar kita? Subhanallah. Jadi sahabat Nabi jen takwiknya Allah bersama kita. Apa maksud Allah bersama kita? Subhanallah. Tuan-tuan ketika di Tegerat tak ada uang dek preman, jen takwik Ustaz Dasman sama awaknya. Apa makna sama awak? La ilaha illallah, membela awak. Iya dia. Kan takut tak kena gerak tak tadi kan? Berarti perlu pelindung. Paham ya? Jadi kalimat bersama kita itu bersama lebih khusus dibanding hanya sekedar bersama yang tadi diketahui di Allah Ta'ala. Makanya Allah bersama orang kafir, bersama orang mukmin itu ma'iyah ammah, kebersamaan yang berlaku
umum. Tapi bersamaannya dengan orang-orang bertakwa itu ma'iyah khasah, yaitu kebersamaan khusus. Apa maknanya? Menjaga, melindungi, memelihara, mempedulikan. Jangan ulang lihat mengapa ya kau jika tempat no apa je sana itu payah contoh. Yang pertama ma'iyah ammah, yaitu ma'iyah yang berlaku kebersamaan Allah berlaku bagi seluruh makhluknya, yaitu Allah melihat seluruh makhluknya bersamanya, yaitu dengan melihatnya, mengetahuinya, mendengarnya. Ini berlaku pada semua makhluk. Sedangkan ada ma'iyah khasah, kebersamaan lebih khusus, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Allah bersama mereka juga, tapi lebih khusus. Apa makna kebersamaannya? Menjaga, memelihara, melindungi. Jelas? Itulah makna perkataan Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Apa maknanya di sini? Kebersamaan khusus, melindunginya, menjaganya, memeliharanya. Maka orang-orang bertakwa tidak perlu takut. Maka kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Maka orang kafir tidak mungkin mengatakan itu, jangan takut, Allah bersama kita. Mungkin mereka katakan itu? Tidak. Karena mereka tidak dapat ma'iyah seperti ini, tidak dapat kebersamaan seperti ini. Jelas? Jadi jangan takut. Ustaz Dasman berada di barisan kita. Misal kan, kok bagak lo Dasman kan mana tuh hantu? Kok bagaknya tu ada orang bagak ngerata. Itu asabi jangan takut. Ustaz Dasman sama paham je tak? Ini termasuk banyak contoh. Misalnya wak kini ya Batandang Jawa Barcelona misal Ibn Wala ya 10 payung FC atau 10 payung United misal sudah itu dapat dia juga mampunya Ronaldo kami dah jenisau inna Ronaldo ma'ana masa mau ada Ronaldo tu takut kan cik? Takut cik? Apalagi Messi tak ada Barcelona kan? Misal kan. Jadi jelas. Jadi ini namanya ma'iyah khasah. Jelas. Ini hanya bukan sekedar mengetahui, tapi adalah membela, melindungi dan menjaga. Paham? Jadi ma'iyah ana ma'ahu di sini karena dia bilang hambaku, berarti ma'iyah khasah atau ma'iyah ammah? Khasah. Aku bersamanya. Karena dia sebut hambaku. Hambaku berarti yang beribadah kepadanya, yang tunduk kepadanya. Maka Allah katakan ana ma'ahu, saya bersamanya. Iza zakarani fi nafsihi, bila dia menyebutku dalam dirinya, dalam jiwanya, zakartu fi nafsi, aku sebut pula dia dengan di dalam diriku. Ini membabil jazah min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Artinya dia zikir pada Allah secara rahasia, maka Allah menyebutnya pula secara rahasia. Kemudian wa idza zakarani fi mala'in, dan bila dia menyebutku di depan orang ramai. Ini contohnya kita sekarang sedang menyebut Allah di depan orang ramai. Apa balasannya? Zakartuhu bi mala'in khairim minhum. Aku sebut-sebut dia di depan masyarakat ramai yang lebih baik dari mereka. Siapa mereka itu? Malaikat. Orang-orang tinggi, orang hati itu kan, orang atas. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah
wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah Allah sah, ngapain mereka? Membaca kitabullah. Baca kitabullah kan zikir sah, yatadarasuna bainahum, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya. Jelas? Apa balasannya? Turun sakinah, diliputi rahmat. Kemudian Allah sebut-sebut di kalangan malaikat. Kenapa? Majlis ini menyebut Allah di tengah orang ramai. Maka kita berhak disebut Allah pula di tengah orang ramai. Cuman bedanya khairim minhum, yang disebut tempat kita disebut-sebut itu lebih baik dari kita. Malaikat lebih baik dari malaikat lebih baik dari ngaku langsung. Jadi tidak ngaku lagi apa lagi awak. Nah, memang terjadi khilaf di antara ulama, lebih baik mana orang saleh dari kalangan manusia atau malaikat. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini malaikat lebih mulia karena khair minhum, lebih baik. Tapi sebagian mengatakan tidak, malaikat atau para nabi, orang-orang saleh di kalangan manusia lebih baik daripada malaikat. Apa alasannya? Karena malaikat itu tidak punya nafsu, hanya punya akal. Artinya ujiannya ringan dibanding manusia yang punya nafsu dan punya akal. Ala kulli hal, yang jelas malaikat lebih baik daripada kita yang ada di sini semuanya. Dah ngaku kita? Ayo supaya sering disebut-sebut di sisi malaikat di sana, maka sering-sering pula kita duduk di tempat yang seperti ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah kodok kena sabit nama di malaikat, apalah di malaikat suoi. Kan ya? Nak kalau apa nama awak itu tiba apanya kecil? Ahlan, kan ya kan? Assalamun alaikum. Tibtum udkhuluha khalidin. Masuklah dalam surga dalam keadaan selamat dan kekal. Tapi tidak pernah tasabut nama awak. Tiba-tiba balik ke akhirat suara. Tidak kan malaikat jaga surga dengan orang nama awak dah. Malaikat penjaga neraka pula. Makanya walaupun tidak lama kaji, walaupun kadang-kadang tidak sesuai kaji, jangan sesuai mati kan, datang je lah, cibuk-nyibuk je. Ya, nyibuk sambil mencibuk lah sekali guys. Mencibuk je korek kan tak masalah dah. Sebab walaupun seperti itu keadaannya, duduk di majlis-majlis seperti ini, kata Nabi SAW dalam hadis kursi, ada malaikat melapor ketika Allah memberikan ampunan kepada semuanya. Malaikat bilang, ya Rasul, ya Rabbana, di situ ada fulan datang tu nyibuk. Misalnya datang lihajah karena ada kepentingan. Apa kata Allah? Ulaika qaumun la yasqawihumul jalis. Mereka itu siapapun duduk dengan mereka tidak ada yang rugi. Walaupun tadi penyibuk. Ya memang wallahu alam. Karena memang banyak orang tak gede nyibuk. Dah gede nyibuk langsung tak cinan lo nyibuk aja sudah itu cinan tak gilo-gilo lagi lah. Kalau nak kayaknya dah amun aja lo lagi lemula nyibuk kadang mencibuk. Sudah itu akhirnya terikat dan terpikat. Alhamdulillah. Tapi yang jelas orang-orang yang duduk tak ada satu pun rugi. Lah 2 kali sih. Pulang boleh ya? Esok sambung. Ni agak baik kaji tak. Itu dia enggak lama-lama 4 masuk. Aku dia nak ada apa lah biar lo kali ha. Nah, esok lah ya. Nah, nanti nak siap pun umur masuk Ramadan dulu. Sudah itu lah solat tanang ya lah bertakwa bulan Ramadan ke sanang ni mau kaji dia kan. Baik.
Maksud juga baru dua orang ma'iyah amma ma'iyah khassah. Dan bahwa sesungguhnya Allah bersama kita bukan zatnya tapi adalah ilmunya. Zatnya di mana? Di atas arsy. Kemudian iza zakari fi nafsihi zakatum, ini pegangan hadis ini yang menjadi saksi dalam bab ini. Allah memiliki nafs, yaitu jiwa, memiliki diri. Dan sepertinya ini termasuk al-mutakallimin juga mengakui ini. Sebab mereka mengatakan ada kalamullah, kalamun nafsi. Kalam Allah yaitu berkata dalam dirinya. Nah, dalam dirinya. Ma'asyir kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian wa iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Aku sebut-sebut dia di jemaah yang lebih baik dari mereka. Jadi malaikat lebih baik daripada manusia secara umum karena tidak ada yang tongkol di situ. Iya, masuk dan masuk akal mereka terima. Kalau kita tidak. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depan. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Kalau dia datang dengan berlari, dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan setengah berlari. Ma'asyil kiram, ini hadis muskil. Apa hadis muskil? Yaitu hadis yang kalau salah paham bisa salah keyakinan. Sebagian orang menolak hadis ini bahwa Allah SWT tidak mungkin mendekat karena mereka tidak memahami mendekat kecuali dengan berpindah. Sah? Kecuali dengan berpindah. Padahal ada orang mendekat tanpa berpindah. Paham tak? Tak dia. Itu kan sabut cukup ya kedeknya tu. Tentu nak masuk juga. Misal saya berangkat semakin mendekat ke Makkah dan Makkah pun semakin mendekat kepadaku. Sah tak ucapan ini? Mekah semakin dekat kepadaku. Sah tak? Apakah Makkah berpindah? Tak. Yang berpindah siapa? Kita. Jadi ketika Allah sebutkan dia semakin dekat ke hambanya, tidak otomatis dia harus meninggalkan arsy-Nya. Ini yang makna ini yang susah sekali dipahami oleh orang yang banyak subuhat dalam dirinya. Makanya kan sana ngaji kalau ke sunnah kan, terima aja lah, selesai. Nak conda apa larinya Allah haruslah tuntut itu tuan sana. Sang arasnya tak pernah tuntut nengok pun. Pernah nengok? Hah? Tuh apa dia? Nek baca cerita lo kalau Allah conda nengok tiga ti arasnya mana tuan. Arasnya tak pernah nampak pun. Kan ya? Ada no sama je aras tu. Tak jadi orang. Ikutnya nama tangkau tu. Nah, lainnya apa namanya? Lapui Allah nyabuinnya di atas aras, tidak doanya. Lah biar ibu dalil menunjukkan tak jurang. Nah, dibuat ada hadis palsu untuk melawan tu sodo. Allah mawjudun bila makan. Itu tak tangkau tu. Tak tangkau tu. Dia tangkau. Dibanding-banding Allah Ta'ala dengan manusia ni. Banding dengan makhluk. Nya kalau makhluk kalau dia atas aras, tu tulangnya mereka. Tiga aras dunianya. Kan ya? Itu tidak masuk fikirannya. Ketika tidak masuk fikirannya, tangkau. Kan iblis waktu itu kan tidak masuk fikiran dah. Dan ketua dan bulanan. Wih, dan nantu dan puluhan sujud samanya kini awak kininya. Nya masalah ni. Dan lo kan minta maaf dulu dan nantunya. Kan ada itu. Ilai ndak.
Ya tentu dia memaafkan itu manfaatnya, dosanya, fadilatnya besar sekali, sah. Tapi tetapnya cuma tahan tongkau. Dan kadang dia tak maafnya. Tak ada macam itu. Tidak nak awak macam itu. Tak. Namun tak maaf dia lah ngaji. Ada isa dosanya. Inyo nang kene. Dan kadang dia tak maaf. Nyala tak lah sahabat ni siapa kadang ni mau maaf. Nang kene minta maaf ada jadi tu. Nah, yang Allah sebutkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau memperbaiki hubungan, cak kene cak gadang di mana mulailah. Yang memulai itu maka upahnya dari Allah langsung. Tidak dibatasi. Itu dia. Pokoknya tak jalan takau. Lapor lo dalam wujudnya dah jawab mu. Dia apa? Subuhat tadi. Dan lebih tua pada. Itu yang jadi waktu ikut iblis tu kena. Toga dia lebih tua, ini dah kamu patuh. Jelas? Cari dia lainnya. Nang ngaji situ tak apa tak guna akal nya. Bila lah kalau cari dia menyelamatkan. Haji Abu Jahal cari dia. Haji Abu Lahab cari dia selamat. Tak, apa sebab? Ni tangkau. Tangkau. Ni orang kalau jahil ke tangkau. Kan ya? Jahil tangkau. Ni jahil tapi tak tahu-tahu. Itu dia buat tangkau tu. Ni nancaknya ini berilmu tapi condong tak tahu. Itu patur. Kan ya? Ikan tak ndak berilmu tapi tak tahu. Akhirnya ujungnya tangkau. Di queen, cara dia tak boleh di queen. Bangat tak boleh dia jauh. Kan ya? Ini ngaji lainnya. Subuh tetap 2 rakaat ni. Itu tiada alasan. Jangan ngaji je lah lampu ngaji je satu ngaji ni dan salat subuh tetap 2 rakaat. Kan ya? Asal itu tengok salat subuhnya macam apa. Tak apa salat subuh kamu saji lah. Sudah itu kalau salatnya berjemaah mereka menjauh je ke orang. Tak boleh dokek kenek juga. Faham? Jauh je sab ada orang. Orang mendapatkan sabnya manyang hati dengan mendapatkan sab itu. Tapi apa lo solat kini nya? Tapi cakap nak dong bau banjir lah. Dahulu bisa panglapang kini pisam sampai nya. Itu sakit polon dia nya. Itu tidak pergi musajid dia. Jadi pergi musajid buat sakit. Lalu dia apa? Dia tangkau. Kamu ni mau kaji. Allah musta'an. Syekh, kamu tutup jadi orang tangkau? Tak kan? Jadi senang sekali. Allah mendekat, tidak mesti dia meninggalkan tempat. Makanya hamba semakin dekat kepada Allah, Allah terima kedekatannya itu, dimajukannya hamba itu kepadanya. Dan mendekat itu kaum muslimin tidak selamanya kedekatan jasad. Amo dokek je ustaz dunia. Dokek apa? Woi. Astagfirullahaladzim. Kita sering menyebut saya dekat dengan ustaz itu, padahal dia di Papua tinggal. Apa makna? Hati saya dekat dengan dia, sepaham dengan dia, saya mencintainya. Jadi walaupun abang jauh dia, dokek je abang. Tak ada itu. Astagfirullahaladzim. Jadi ruh kita itu mendekat ke Allah. Walaupun jasad kita tetap di bumi. Ini bukan takwil. Memang ada kedekatan dalam bahasa sehari-hari. Kita mengatakan dokek dan jumpa patirunya. Apa maknanya? Dokek dapat tinggal di Selangor, tak ada kan? Maksud dokek itu misalnya ya siapa habnanya amonya nemo cito dayan kan ya asal dango sabu namon deh langsung temo deh
Ada kek nomor. Tapi walaupun tetangga aja ini nyabut sabut nama awak dia, langsung dicoret dah. Itu dah kek nomor. Enggak. Dah kek rumah. Harus sabut dah kek rumah tapi sejauh-jauh. Paham? Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat. Ketika orang tidak memahami hadis ini dengan benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, karena Sunnah itu menafsirkan sendiri, maka mereka akhirnya menolak bahwa itu tidak mungkin Allah datang kepadanya dengan setengah berlari. Allahu musta'an. Walaupun sebagian ulama juga menisbat kalimat itu, tapi apakah sama seperti kita? Nah, beda antara Allah dengan makhluknya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi hadis ini memang muskil, tetapi tidaklah seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang yang memahami keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bisa saja misalnya Allah SWT menyebut dirinya mendekat kepada hambanya di petang hari Arafah atau di sepertiga malam terakhir. Nah, Allah mendekat kepadanya, tapi dekat di sini adalah bukan dekat zatnya, tapi adalah dekat dekatlah rupa para hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Oleh sebab itu maka kita harus selalu berusaha untuk mendekat kepadanya dengan amalan-amalan seperti dalam salat kita sedekat-dekat kita kepada Allah. Padahal kita di mana? Subhanallah. Tonton salat di mana? Di langit itu di bumi. Nanti ya. Bau tompe awak dah. Tapi apa disebut sedekat-dekat hamba kepada Allah di saat sujud. Tompe bau berarti apa nak? Ruh kita kepada Allah sebenarnya semakin dekat. Jelas? Ruh kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mendekatkan diri kita kepadanya dengan kita mendekatkan diri kepadanya melalui apa-apa yang diperintahkannya. Jadi misalnya Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana waktu itu? Woi. Turunnya ke Bukit Tursinah? Nah, dia tetap di atas arsy. Tapi Allah katakan wa qarrabnahu najiyya. Kami dekatkan Musa itu kepada kami untuk bermunajat. Apa yang dekat? Ruhnya dekatkan kepada Allah SWT. Jadi Nabi Musa mendengar langsung Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah memilihkan tempat untuknya di Bukit Tursinah. Untuk siapa? Untuk Allah atau untuk Nabi Musa? Nabi Musa. Itu pula yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan inni zahibun ila rabbi, saya pergi menghadap Rabbku. Kemana dia pergi? Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh Raja Namrud, kemana dia pergi? Atau ketika diusir oleh ayahnya, kemana dia pergi? Ke Baitul Maqdis. Dia pergi kepada Tuhannya. Apakah Allah bertempat di Baitul Maqdis? Ya juga tidak. Tapi Allah pilihkan baginya tempat untuk dia mendekat kepada Rabbnya, Baitul Maqdis. Jelas? Jelas? Jadi Allah pilihkan tempat-tempat bagi hambanya. Bila dia berada di tempat itu, dalam keadaan itu dia semakin dekat kepada Allah, yaitu ruhnya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menyebut dia semakin dekat dengan hambanya, apakah mesti Allah meninggalkan arsy? Tidak. Kan saya katakan tadi, antum semakin mendekat ke Mekah, dan dibilang juga Mekah semakin dekat kepada antum. Apakah Mekah meninggalkan tempatnya? Hah? Nah,
Antum aja semakin mendekat kepadanya. Sedangkan sedangkan Mekah tetap di tempatnya. Gitu aja kok repot. Jelas? Jadi semakin kita mendekat kepadanya, Allah semakin dekat pada kita. Bukan berarti Allah turun dari arasnya, tapi kita yang semakin didekatkannya kepadanya. Payah? Awak di rokennya, awak sama-sama sajinya. Payah? Bagi Allah? Tidak, walaupun di satu tempat. Walaupun di satu tempat. Memang tidak. Makanya kalau urus ilmu Allah, payah awak dah. Maka kita disuruh bukan mengurus ilmu Allah, tapi mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau tentulah nak ngurus mereka oleh di padang mahsyar nanti datang Allah, arasnya diangkut oleh 8 malaikat. Kalau sampai awak jadi panitia jadi kiamat kan? Hah? Woi, kalau sampai awak disuruh jadi panitia, selesai. Hah? Apa coro mengke aras orang itu? Sah? Oi. Mana lo kan dilatang di padang mahsyar lo, sah? Itu tidak awak suruh Allah Ta'ala, suruh awak mengimani. Nah, bagi yang tidak percaya, berarti tangkau. Uang tangkau mana tampe? Oi. Uang tangkau mana tampe? Kau tangkau lah. Nah, kalau sampainya tangkaunya sampai kalau dari Islam deh, bahaya. Nah, tapi semoga jangan sampai kalau jangan nangkau dalam rumah lah, nangkau dalam rumah Islam. Tapi kalau sampai mana engkau tinggi agama deh, auzubillah. Ya, tu sampai mana engkau sampai tinggi agama. Dia apa? Dia salah kaji. Nah, oleh sebab itu jangan tinggi-tinggi nu kaji. Cukup seperti yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya dolnya syekh kami kan lebih dalamnya pada nabinya. Kalau nabi sampai pantainya, kalau syekh kami sampai nyalam ke dasar laut itu banyak syekh lome. Wong lome macam apa ya tuan-tuan? Le sadar? Tak sadar. Nah, makanya tuan-tuan jangan sampai lome. Ikut julkan Nabi, banti Nabi di pantai sampai pantai je lah, jangan masuk dalamnya. Jadi kalau perlu buat Nabi masuk. Kalau tidak, buat berarti tidak perlu. Tidak ada jalan selamat di situ dulu. Faham tak? Caklah siapa masuk lapir ni sang, lapir sang. Dan tidak nak lapir lah, jalan. Dan agama ini simple, mudah. Apa yang antum dengar, yakini. Apa yang diperintahkan, laksanakan sesuai kesanggupan. Yang dilarang, tinggalkan. Sah? Meninggal tak sanggup. Itu payah Ustaz ni. Meninggal dekat tak bermodal lah, penenaga orang. Jangan mokok aja nya. Payah. Di mana payah? Nak ngalun piti, kan dia? Nak boleh colok, nak masak acak asok, nak mau musuh. Sah? Dia sanang namanya, cik Dingen namanya. Yang Dingen itu tu payah Ustaz. Omong dengan bini dia. Itu kalau omong dengan bini pada Dingen itu, alhamdulillah, esok je lah dulu. Ya, kan ada sampai dalun maksudnya okok pada kau lagi kan ya. Dalun dan sayang ke okok pada. Kalau sampai itu nya lapela lo. Lapela dulu. Bisa? Padahal piti awak baik kan ya. Meninggal, berbuat dosa, berbuat maksiat. Misalnya kalau nak mengicuang tak pasau dah. Kalau kan pengicu, jangan pergi pasau. Rumah aja lah. Selesai kan? Itu dia. Kalau kan pergi bertumbuknya, jangan nombor, jangan pergi. Selesai. Atau pergi berdebat yang tak ada guna kadang-kadang kan? Pokok siapa manang tahu ya. Sekala-kala tetap manang. Baiklah debat mengundang debatlah netizen, debatlah komentator. Nak jolek kalah manang juga. Kita tengok Supartai main bola. La jolek 2-0. Tapi tetap je tak asal gol dulunya. Buat sebola wasitnya. Kan ya? Kalau tadi dia kalau cedek gol sanaunya. Ndak offsetnya. Banyaklah. Pokok nak kena mengaku kalah.
Sah? Kecuali orang-orang beriman yang patuh pada sunnah dan Quran dan pengikut Nabi alaihissalam dalam setiap zaman. Baik, kita cukup sampai di sini ya. Dah, ini sampai jumanya. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.